di ujung kampung lah, pokoknya jauh dari mana-mana. Ditemuilah ada seorang yang sudah tua hadirin, usianya 500 tahun. Ditanyain, wahai fulan, engkau tampak sudah tua, ya, tapi terlihat dia ini ahli ibadah, ya, seperti apa mungkin jidatnya hitam dan lain sebagainya, pakai baju ibadah gitu kan. Berapa usiamu ya fulan? Ya Nabi Musa, usiaku 500 tahun dan aku menghabiskan umurku 350 tahun. Kemudian setelah usia 150 ya, 350 tahun selanjutnya itu yang aku lakukan adalah beribadah kepada Allah dan tidak melakukan dosa walaupun sekelip mata. Sholat, qiyamul lail, ya, puasa, itu dia lakukan terus dan tidak melakukan dosa walau sekelip mata. Kenapa? Karena dia jauh dari orang-orang gitu ya. Kalau kita, wah dosanya banyak kan ya. Dari handphone lah mungkin, atau kita mendolimi saudara kita gitu. Ya Nabi Musa tanyakan kepada Allah, surgaku di sebelah mana? Baik, pulang nanti akan kutanyakan. Nah, suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ada hambamu 350 tahun ibadah, sholat, qiyam, puasa, dan tanpa berbuat dosa walau sekali mata. Kemudian dia bertanya, ya Allah, di mana letak surga? Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, ketahuilah bahwasanya dia akan kuletakkan di nerakaku yang paling dalam. Nabi Musa kaget. Tapi ya itu keputusan Allah. Akhirnya besoknya disampaikan, wahai fulan, Allah menjawab bahwasanya engkau akan ditempatkan di nerakanya yang paling dalam. Apa yang terjadi hadirin? Wah, orang ini seperti bingung, ya, bingung lah. Tapi karena 350 tahun ibadah terus, itu sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya dia tetap melakukan ibadah. Dia tetap sholat, dia tetap qiyam. Ya, saat dia sedang sholat, Allah memberikan ilham pada dia. 350 tahun aku ibadah, gak pernah berbuat maksiat, masih masuk neraka. Bagaimana orang di luar sana yang jarang ibadah banyak maksiat? Wah, berarti orang-orang di luar itu masuk neraka semua ya. Akhirnya muncullah rasa ibadiah, rasa kasihan, rasa sayang terhadap orang-orang umat lainnya. Kemudian dia menghampiri Nabi Musa beberapa hari kemudian. Wahai Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah, aku punya usul. Apa usulmu? Tolong sampaikan kepada Allah, jika nanti aku diletakkan di neraka, tolong jadikan badanku sebesar neraka, supaya seluruh pintu neraka tertutup oleh badanku, sehingga cukup aku seorang yang masuk neraka, tidak perlu ada orang lain. La ilaha illallah. Baik, usulmu akan disampaikan kepada Allah. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa berdialog, bercakap-cakap pada Allah, disampaikanlah, ya Allah, orang yang akan engkau letakkan di neraka yang paling dalam, minta badannya dibesarkan supaya seluruh pintu neraka tertutup dan dia sendiri yang berada di neraka, tidak perlu ada orang lain. Wahai Musa, ketahuilah, orang tersebut, orang itu akan kuletakkan di surgaku yang paling tinggi. La ilaha illallah. Saya tanya hadirin yang mulia, sudah ada perubahan belum dari apa yang dilakukan oleh orang tadi? Belum. Dia masih ibadah seperti biasa. Tapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah risau terhadap umat. Risau umat. Nah, inilah yang umat akhir zaman sekarang ini udah lupa hadirin. Kita ini mikir dunia tok, mikir kita nyari duit tok, kita mikir nyari kita lunasin hutang buat diri kita sendiri aja sudah pusing. Ngapain mikir orang lain? Nah, kalau Anda masih berpikir seperti itu, mikir diri sendiri, nggak mikir orang lain, awas, ancamannya neraka paling dalam.
Tapi kalau kita sudah merubah mindset pola pikir kita, bagaimana kita berpikir untuk orang lain, surga dan nerakanya orang lain, menjadi asbab hidayah untuk orang lain, maka insya Allah hadirin yang mulia, kita akan seperti orang tadi, diletakkan oleh Allah di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin.